dari seluruh mantan Presiden RI, bisa disebut Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono adalah sosok yang sering menggelar konferensi pers dan pidato kritik pedas kepada pemerintah disertai keprihatinan. Yang paling baru, saat Ketua Umum Partai Demokrat itu menyampaikan pidato politik dalam rangka Dies Natalis partainya. SBY menyindir pemerintah dengan menyebut bahwa penegakan hukum masih tebang pilih. Ia juga mengaku menjadi korban kelompok Invisible Group atau kelompok tak teridentifikasi yang mencemarkan nama baiknya di media sosial. Ada nuansa, bahkan testimoni bahwa dalam penegakan hukum masih saja ada yang tebang pilih. Rakyat juga merasakan, bahkan mengetahui ada pula intervensi dari pihak-pihak yang tidak berhak. Saya adalah salah satu korban dari The Invisible Group yang bekerja bagaikan mesin penghancur itu. Kata-kata yang digunakan pun tak kuasa untuk saya utarakan, karena bisa merusak jiwa yang mendengarnya, apalagi anak-anak kita. Pidato SBY mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera. Menurutnya, pidato itu bisa memicu polemik baru karena banyak memunculkan istilah yang tak jelas. Andreas mengatakan seharusnya pidato SBY bisa memberikan kesejukan. Menggunakan istilah-istilah yang jelas sehingga kemudian tidak membingungkan di masyarakat ini gitu. Ya sebagai pemimpin tentu pesan-pesan politik, kalau menyampaikan pesan-pesan politik itu lebih jelas pada arah dan sasaran sehingga tidak menjadi kebingungan dalam masyarakat. Saya kira itu jauh lebih penting daripada ya kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak jelas, kemudian juga justru menjadi polemik-polemik baru dan membuat masyarakat menjadi bingung. SBY juga pernah mencoba meraih dukungan masyarakat saat menanggapi desakan penangkapan Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama dan rencana aksi 4 November 2016. Namun nampaknya yang menjadi perhatian masyarakat adalah hal yang sama sekali tidak terkait. Justru istilah lebaran kuda menjadi sorotan publik. Barangkali karena merasa yang diprotes itu dan tuntutannya itu tidak didengar. Nah, kalau sama sekali tidak didengar, diabaikan, sampai lebaran kuda masih akan ada unjuk rasa. Sampai lebaran kuda masih akan ada unjuk rasa. Tak hanya saat konferensi pers dan pidato, SBY juga rajin berkomentar di media sosial. Salah satunya saat sejumlah mahasiswa berunjuk rasa tak jauh dari kediaman SBY di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. SBY buka suara tentang aksi demo di depan rumah pemberian pemerintah itu dengan mempertanyakan haknya kepada Presiden dan Kapolri. Saya bertanya kepada Bapak Presiden dan Kapolri, apakah saya tidak memiliki hak untuk tinggal di negeri sendiri dengan hak azazi yang saya miliki? Saya hanya minta keadilan. Soal keselamatan jiwa saya sepenuhnya saya serahkan kepada Tuhan, tulis SBY. Wasekjen Partai Demokrat Rahlan Nasidik menyebut mahasiswa ini sengaja diarahkan oleh segelintir aktor intelektual ke rumah SBY untuk berunjuk rasa. Saya menyesalkan, harusnya ada langkah preventif. Pasti ada segelintir orang yang membawa mereka ke sini, ujar Rahlan. Kecemasan SBY ini mendapat tanggapan dari Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Pengamanan kan sampai sekarang juga mantan-mantan presiden itu dapat pengamanan kan dari pemerintah. Saya kira bukan isu itu. Jadi nggak perlu dikhawatirkan gitu ya? Ya iyalah, menurut saya sih nggak usah dikhawatirkan karena itu kan kewajiban negara melindungi mantan-mantan presiden, dan mantan presiden kan mendapatkan masih ada pengawal juga. Karena cuitan beliau langsung meminta Kapolri, Pak Presiden langsung bertanya gitu Pak, apa saya tidak memiliki hak untuk tinggal di negeri sendiri? Pertanyaannya ke Presiden gitu Pak. Menurut saya sih kan tidak perlu. Masih soal curhatan SBY, saat menggelar konferensi pers pasca munculnya dugaan penyadapan percakapan SBY dan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin, Presiden ke-6 RI itu meminta aparat penegak hukum dan Presiden Jokowi mengambil sikap. Saya hanya mohon hukum ditegakkan. Bola sekarang bukan pada saya,
bukan di Pak Ma'ruf Amin, bukan di Pak Ahok dan Pak tim pengacaranya, tetapi kepada atau di tangan Polri dan para penegak hukum yang lain. Bola di tangan mereka. Dan kalau ternyata yang menyadap institusi negara, bola di tangan Bapak Presiden Jokowi. Entah ada hubungannya atau tidak, setelah SBY menyebut kata-kata bola, Presiden menanggapinya dengan bermain bola. Soal penyadapan, Jokowi menyebut apa yang terjadi di pengadilan merupakan wilayah hukum. Itu kan isu pengadilan, itu isunya di pengadilan loh, ya. Dan yang bicara itu kan pengacara, pengacaranya Pak Ahok dan Pak Ahok, ya enggak? Iya. Iya kan? Iya. Nah, kok barangnya digiring ke saya? Sosok kenegarawanan dua tokoh ini terus diuji. Sejumlah pihak menilai situasi panas berkaitan jelang pilkada. Namun tak ada salahnya bila keduanya turut mempertontonkan kesejukan untuk saling bertemu, menuntaskan selisih pandang yang selama ini riuh gaduh di dunia maya. Atau bahkan SBY dapat bernyanyi bersama dengan Jokowi dalam pertemuan yang akan digagasnya kelak. Tim Liputan, Kompas TV.